Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah yang pertama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat di siang hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, contoh terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari Jumat adalah hari yang utama dalam sepekan. Pada hari tersebut ada kejadian-kejadian besar. Salah satu di antaranya adalah nanti hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Dan juga pada hari tersebut Adam diciptakan. Di hari itu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafhatu wa fihi as-sahqa." Yang artinya sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Nabi Adam diciptakan. Di hari itu pula Adam meninggal dunia, dan di hari itu juga tiupan sangkakala pertama ditiupkan, dan pada hari itu pula tiupan sangkakala kedua ditiupkan lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga dalam hadis lain diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi adkhilal jannah wa fihi akhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, pada hari itu juga ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula dia dikeluarkan dari surga. Pada hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa faedah dari hadis di atas yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah hadis di atas tadi menyebutkan keistimewaan hari Jumat. Itu lebih istimewa daripada hari-hari yang lain.
Hari Jumat adalah hari terbaik dalam sepekan, sedangkan hari Arafah adalah hari terbaik dalam setahun. Sedangkan yang kedua, dalam hadis di atas disebutkan tidak semua menyebutkan keutamaan hari Jumat mengenai keluarnya Adam daripada surga dan terjadinya kiamat tidaklah teranggap sebagai keutamaan hari Jumat, namun menceritakan mengenai perkara besar yang nanti akan terjadi. Demikian pula penjelasan daripada Al-Quran. Sedangkan yang ketiga adalah hadis tersebut menunjukkan bahwasanya seseorang hamba di hari Jumat hendaknya mempersiapkan diri dengan berbagai amalan soleh supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dan juga yang keempat adalah hari kiamat disegerakan sebagai balasan bagi para nabi, siddiqin dan para wali Allah Subhanahu wa taala dan selainnya, juga untuk menampakkan karomah dan kemuliaan pada mereka tersebut. Namun kapan, tanggal dan pastinya hari kiamat itu, wallahu a'lam bissawab. Namun semuanya itu banyak manusia bertanya tentang hal ini, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkit itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit dulu sudah dekat waktunya. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam khutbah kali ini khatib akan memberikan pembahasan mengenai amalan-amalan istimewa pada hari Jumat yang penuh berkah insyaallah. Amalan yang pertama, terlarang mengkhususkan malam Jumat dengan salat dan siang harinya dengan berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wala tahussu yaumal jum'ati bi siyamin min baini ayyam illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Janganlah mengkhususkan malam Jumat dengan salat tertentu, dan janganlah mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, kecuali jika berpapasan dengan puasa sunnah lainnya yang harus dikerjakan pada waktu itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1144. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dalam hadis ini menunjukkan dalil yang sangat tegas dari pendapat mayoritas suatu kelompok dan yang sependapat dengan mereka mengenai dimakruhkannya mengerjakan puasa secara bersendirian pada hari Jumat. Hal ini dikecualikan jika puasa tersebut adalah puasa yang berpapasan dengan kebiasaannya, misalkan puasa Ayyamul Bait, puasa Arafah, atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Ia boleh berpuasa pada hari Jumat. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sedangkan yang kedua, ketika salat subuh di hari Jumat dianjurkan membaca surah As-Sajdah dan surah Ali Imran. Itu pun merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau misalkan di antara kita tidak hafal, maka kita boleh menggantinya dengan surat-surat yang lainnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah bi alif lam mim at-tanzil fi raq'atil ula wa fi tsaniyah hal ata 'alal insani hinam min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada salat subuh di hari Jumat adalah Alam Tanzil, surah As-Sajdah,
pada rakaat pertama, dan hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura pada rakaat keduanya. Hadis riwayat Muslim nomor 8800. Maksud membaca surah As-Sajdah di sini adalah membaca suratnya bukan memasukkan untuk mengkhususkan ketika itu dengan surat yang ada pada dalam surah Sajdah tersebut. Sebagaimana hal ini disalahpahami oleh sebagian orang sehingga tidak perlu mencari surah-surah lain yang terdapat ayat Sajdah dan dibaca ketika salat subuh pada hari Jumat. Ini sungguh salah satu kesalahan dalam memahami hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sedangkan yang ketiga, memperbanyak selawat pada hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ati fa inna salata ummati ta'radu alayya fi kulli yaumin jum'ah faman kana aktsaruhum alayhi salatu kana aqrabahum minna manzilatan." Perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap Jumat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari Jumat. Dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat pada hari Jumat, karena kelak ketika kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Sedangkan yang keempat, dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Bayangkan di antara kita, kalau misalkan kita membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, maka setiap minggu Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita semua. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya dari tempat ia berdiri hingga Mekah. Dan barang siapa membaca 10 yang akhir daripada surah Al-Kahfi kemudian keluar Dajjal, maka ia tidak akan dikuasai. Dan barang siapa berwudu lalu ia ucapkan, "Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik," maka akan dicatat baginya di kertas dan dicetak sehingga tidak akan luntur hingga hari kiamat. Nah, penting sekali bagi kita menghafal surah Al-Kahfi ini. Minimal kita menghafal 10 pertama dan 10 akhir daripada surah Al-Kahfi. Karena kalau misalkan kita hafal 10 pertama dan 10 akhir daripada surah Al-Kahfi, nanti setelah Dajjal keluar, insyaallah akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad Dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara oleh fitnah Dajjal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah.
Dari hadis-hadis di atas menunjukkan dianjurkannya membaca surah Al-Kahfi bisa dilakukan pada malam Jumat atau siang daripada hari Jumat tersebut. Sedangkan yang kelima, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa, ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 923 dan hadis Muslim nomor 852. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 yang paling kuat. Sedangkan pendapat yang pertama yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai salat Jumat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai salat Jumat. Hadis riwayat Muslim nomor 853. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari, itu juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Carilah waktu tersebut pada setelah waktu asar. Hadis riwayat Abu Daud. Dan pendapat ini dipilih oleh At-Tirmizi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat ini yang lebih masyhur di kalangan para ulama. Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu setelah asar, namun di akhir-akhir hari Jumat. Pendapat ini didasari oleh riwayat dari Abi Salamah, Ishaq bin Ruwaib dan Ibnul Zamlaika mengatakan dan menguatkan pendapat tersebut. Sedangkan pendapat yang keempat yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita perbanyak dan harus selalu membaca daripada apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu di antaranya yaitu membaca surah Al-Kahfi tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman, termasuk hamba-hambanya yang kuat menghadapi segala cobaan, rintangan yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kokoh dalam beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdash syakirin, hamdan yughafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر.